Dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Hendrik Makasala dari Bali. Puji Tuhan, saya percaya saudara ada di dalam kasih karunia Tuhan, sukacita, damai sejahtera, dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Walaupun kita beribadah dari rumah, tetapi Tuhan hadir dan memberkati ibadah kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan dasar firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya baca dulu ayat yang ke-6 dan ke-7 dan selanjutnya saya akan baca ayat-ayat yang lain. Ayat yang ke-6 berkata demikian, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul renungan yang saya buat pada hari ini, pada hari Minggu ini, saya berikan judul Batu Penjuru. Yesus adalah batu penjuru bagi orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melihat sebuah bangunan atau rumah yang megah, yang kuat, yang kokoh, berdiri, kita sepertinya memandang dari fisik bangunan tersebut dan melihat dari luarnya. Tetapi saudaraku, harus kita tahu bahwa sebelum bangunan itu jadi harus diletakkan pondasinya. Dan sebelum pondasi itu jadi ada peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama adalah peletakan batu penjuru atau batu awal sebagai titik awal, sebagai tolak ukur, sebagai acuan untuk membangun sebuah bangunan, membangun pondasi, membangun sebuah bangunan, kemudian selanjutnya tahap demi tahap sehingga bangunan itu menjadi utuh, menjadi sempurna, dan menjadi bangunan yang indah, yang bagus. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan di hari ini, Yesus Kristus dikatakan Dialah batu penjuru bagi orang percaya. Firman Tuhan di ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus Kristus adalah titik awal, Yesus Kristus adalah acuan, Yesus Kristus adalah patokan, Dia adalah sentral pusat, dan Dia adalah standar di dalam kehidupan kita jika kita ingin membangun sebuah kehidupan kita dengan keberhasilan, dengan maksimal, dengan sempurna. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, Kristus Yesus harus menjadi batu penjuru di dalam kehidupan kita. Batu penjuru yang menjadi batu acuan, menjadi tolak ukur bagaimana kita sebagai orang percaya, kita membangun pribadi, kerohanian, keluarga, hubungan, membangun usaha, bisnis, dan pekerjaan. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang percaya mereka tidak mengetahui ini, sehingga mereka membangun kehidupan kerohanian mereka pribadi, membangun usaha, bisnis, dan pekerjaan pelayanan mereka. Mereka meletakkan dasar yang lain, bukan meletakkan batu penjuru, yaitu Yesus Kristus di dalam pembangunan rohani, pembangunan kehidupan mereka, ataupun pembangunan segala sesuatu yang mereka kerjakan di bumi ini. Oleh sebab itu perlu kita sadar dan perlu kita tahu bahwa ketika kita memulai, kita start dengan menjadikan Yesus sebagai batu penjuru di dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita akan berhasil. Karena begitu banyak anak-anak Tuhan dan pemimpin-pemimpin rohani, mereka mengawali atau meletakkan hal-hal yang temporary, hal-hal yang jasmani di awal-awal pembangunan kehidupan mereka, dan selanjutnya mereka menjadi gagal. Oleh sebab itu, mari kita jadikan Yesus sebagai titik tumpu awal di mana kita membangun kehidupan rohani kita. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang pandai adalah orang yang membangun di atas dasar batu karang yang teguh, tetapi orang yang bodoh dia membangun di atas pasir. Banyak kali anak Tuhan dia membangun dengan harta, dia membangun dengan kehidupan, kekuatan, kehebatan, kebintaran, dia membangun dengan status sosial, dia membangun dengan materi, dia membangun dengan hal-hal yang sifatnya temporary, tetapi dia tidak membangun kehidupan kerohaniannya,
dengan menjadikan Yesus sebagai batu penjuru. Oleh sebab itu kita mau start dengan baik, kita juga mau finishing well dengan baik. Kalau kita mau finishing well dengan baik, berarti kita harus start right, memulainya juga dengan baik, yaitu menjadikan Yesus, meletakkan Yesus sebagai titik awal, sebagai acuan kita untuk membangun seluruh kehidupan kita, membangun kerohanian kita, membangun keluarga, membangun hubungan kita dengan prinsip-prinsip pengajaran Kristus dan nilai-nilai kebenaran yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus sebagai batu penjuru yang menjadi alasan untuk kita bisa berhasil ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua yang mau saya bagikan ialah Yesus Kristus sebagai batu penjuru adalah pokok keselamatan. Firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, di sana dikatakan seperti ini, saudara-saudaraku, bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam nama lain selain di dalam nama Yesus Kristus. Sebab di kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang bisa menyelamatkan kecuali nama Yesus Kristus. Dan keselamatan kita bukan berdasarkan kehebatan, bukan berdasarkan usaha kita, tetapi oleh karena kasih karunia, maka Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Oleh sebab itu keselamatan yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah beri itu cuma-cuma dan gratis. Tetapi keselamatan itu bukan keselamatan yang gampangan, saudara, karena di dalamnya ada pengorbanan Yesus Kristus yang luar biasa. Dia berbuat karya yang hebat, karya yang sempurna untuk menyelamatkan kehidupan kita. Ketika kita diselamatkan, apakah kita melakukan sesuatu yang semena-mena atau sesuatu perbuatan yang jahat, atau melakukan hal-hal yang munafik, atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Yesus Kristus yang adalah keselamatan itu sendiri, yang adalah batu penjuru, mau juga menjadikan kita sebagai orang-orang percaya adalah batu hidup untuk pekerjaan dan pembangunan tubuh Kristus di muka bumi ini. Saya akan bacakan ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari pembacaan kita di hari ini. Ayat yang keempat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan yang dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menyelamatkan kita, Allah memerdekakan kita, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan sesuatu yang bersemberangan dengan tujuan dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan mau menjadikan kita sebagai orang percaya. Tuhan memanggil kita untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Hal yang pertama, di ayat yang kelima dikatakan lewat kebenaran. Yang kedua, Yesus adalah pokok keselamatan kita. Kita bertumbuh kepada keselamatan Kristus yang telah membenarkan kita, menguduskan kita, mengampuni kita, supaya kita menjadi batu hidup yang berguna, yang bermanfaat, yang efektif, yang maksimal di dalam pembangunan rohani rumah Tuhan di muka bumi ini, yaitu di dalam gereja Tuhan, di dalam eklesianya, dan pembangunan tubuh Kristus, sehingga banyak orang membawa persembahan, dedikasi, pujian, penyembahan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita diselamatkan, kita jangan hidup serempangan, jangan hidup sembarangan, jangan hidup menuruti keinginan-keinginan kita. Karena di dalam Galatia mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya dimerdekakan bukan untuk kita memiliki kesempatan berbuat dosa, tetapi untuk melayani Allah. Sebab itu, hal pertama di dalam kebenaran yang kedua ini ialah kita menjadi batu hidup, dipergunakan sebagai batu hidup juga untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk pembangunan rumah rohani, untuk pembangunan imamat yang kudus, sehingga kita maksimal, kita dapat menjadi berkat bagi
tubuh Kristus dan bagi saudara seiman kita, bagi kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di ayat yang ke-9, saudaraku yang terkasih, di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, kita dipanggil oleh Kristus sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita menjadi orang spesialnya, bangsa spesial Tuhan. Kita menjadi imamat yang rajani di dalam keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, seluruh hidup kita. Kita adalah imamat dan kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus yang adalah pokok keselamatan kita, sehingga kita dijadikan duta-duta untuk memberitakan kabar baik, perbuatan-perbuatan yang besar, memberitakan Injil kasih karunia Tuhan untuk semua orang yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga banyak orang masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, sebagai anak Tuhan kita percaya bahwa Yesus menyertai kehidupan kita, sehingga kita bisa melaksanakan amanat agung Kristus yang diperintahkan kepada setiap orang percaya. Oleh sebab itu jangan takut ketika saudara menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini ada dua kebenaran penting. Jadikanlah Yesus sebagai batu penjuru di dalam pembangunan kerohanian kehidupanmu. Lalu yang kedua, jadikan Yesus sebagai pokok keselamatanmu di dalam engkau dipergunakan sebagai batu hidup di dalam pembangunan tubuh Kristus, kerajaan Allah, dan juga kerohanian dari saudara-saudara seiman semua. Dan juga engkau dipanggil untuk menjadi duta-duta dan agen-agen di dalam memberitakan kabar baik. Puji Tuhan, itu yang menjadi renungan singkat di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah kita bisa berjumpa di renungan-renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam.